Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Salam jumpa kembali Jemaat GKI Klasi Solo dalam Bina Iman. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita disapa oleh cinta kasih Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa sang pemilik kehidupan kami mengucap syukur jika pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya cinta kasih-Mu dan Roh Kudus-Mu lah yang senantiasa mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat benar-benar mengerti, sehingga kami dapat benar-benar paham dan nantinya kami akan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu bapak saudara, bacaan kita pada hari ini terambil dari Amsal pasal 2 ayat 6 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Jemaat GKI Klasi Solo, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kalimat ini seringkali menjadi formula dalam liturgi. Baik itu dibacakan biasanya setelah pembacaan Injil oleh si pembawa firman. Kalimat ini yang juga ada di dalam Alkitab itu diucapkan dengan tujuan agar firman Tuhan itu tidak hanya sekedar menjadi sesuatu perkataan yang hanya sebatas didengar, tetapi juga dipelajari dan secara nyata dilakukan dan dipelihara dengan setia di dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat ini mudah sekali diucapkan. Membaca firman Tuhan di Alkitab juga sangat mudah, tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Karena seringkali kita keluar gedung gereja begitu sehabis ibadah saja langsung lupa. Tadi firmannya apa, temanya apa, syukur-syukur dalam 1-2 hari masih ingat, tetapi setelah itu dalam beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan bisa jadi lupa. Bisa jadi kita kembali ke asal lagi. Maka tidak heran ibu bapak saudara jika kita kemudian melihat orang-orang yang nampak menguasai sekali ayat Alkitab. Mendengar renungan pagi, siang, sore, rajin dengar podcast teologi, pengajaran-pengajaran begitu. Dia juga ikut sekolah Alkitab, selesai atau hatam baca Alkitab berkali-kali. Atau misalnya ada orang yang berpendidikan tinggi, punya banyak gelar, belajar kuliah itu sampai ke luar negeri. Tetapi bisa saja dalam bersesama, dalam kehidupannya dengan orang lain, dalam berelasi, ia kemudian korupsi ternyata di pekerjaan. Atau ternyata ia selingkuh dari pasangannya. Atau melakukan KDRT, atau suka bergosip, menganiaya asisten rumah tangga, kasar dalam tindakan, ucapan, dan lain-lain. Realitanya ternyata nol besar. Ibu bapak saudara, lalu kemudian kita bertanya-tanya, loh mengapa bisa? Karena padahal seringkali kita berpikir semakin seseorang itu memiliki pendidikan yang tinggi, semakin pintar, semakin ia jago, pandai berbicara di depan umum, maka bisa dipastikan ia akan hidup baik dan benar. Pokoknya bisa diandalkan top marko top. Kenyataannya bisa. Karena seringkali lupa terhadap apa? Lupa
Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Oleh karena itu ibu bapak saudara, manusia sering kali lupa kalau pengetahuan, kepandaian yang sejati itu sumbernya dari anugerah Allah. Kita seringkali sibuk cari pengetahuan, tetapi kemudian kita lupa untuk meminta hikmat dari Allah. Kita terlalu fokus menjadikan diri lebih superior dengan berbagai ilmu pengetahuan dunia, tetapi kita lupa bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Kita lupa kalau hikmat itulah yang memperlengkapi, menyempurnakan, dan memampukan kita untuk mengimplementasikan, untuk bisa mewujudkan pengetahuan duniawi yang kita cari dan kita peroleh dari buku, dari internet, dari seminar. Kita lupa. Dengan hikmat berarti ada suatu kepintaran, ada kemampuan berupa petunjuk praktis, berupa sesuatu yang konkret untuk menjalani hidup sehari-hari. Seperti memberi nasihat, menyusun rencana yang benar, sehingga kita bisa mencapai hasil baik, hasil yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Termasuk ibu bapak saudara, di dalam konteks kitab Amsal, hikmat Allah sendiri itu dipakai untuk meningkatkan ketajaman intelektual. Dipakai untuk memampukan agar kita dapat menyikapi, agar kita dapat memutuskan, agar kita dapat menyelesaikan masalah pada situasi kritis. Menyelesaikan masalah dengan bijaksana, dengan hikmat, dengan baik, dengan benar dan tepat, termasuk juga memiliki pandangan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu ibu bapak saudara, ingatlah senantiasa bahwa hikmat itu selalu bersahabat dengan kebenaran, berpihak pada realita dan mendatangkan benih-benih kehidupan. Kita tidak hanya amor scientia. Amor scientia adalah cinta pada ilmu pengetahuan. Kita mengejar banyak ilmu pengetahuan, kita mengejar banyak kemajuan teknologi, ensiklopedia pengetahuan umum, itu semua kita cari tahu. Tetapi kita juga perlu mencintai hikmat Allah. Kita tidak hanya mencari cinta, mencintai ilmu pengetahuan semata, tetapi bersamaan kita jalan berdampingan juga mencari, mencintai hikmat Allah. Tuhan Yesus memberkati kita dengan hikmatnya sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah. Amin.